Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa waktu begitu cepat berlalu? Tahu-tahu kita sudah di usia 50-an. Ada yang baru pensiun, ada pula yang sedang memikirkan bekal akhir hayat. Dulu mungkin kita sibuk bekerja, mengurus keluarga, mengejar dunia. Tapi sekarang hati mulai gelisah. Apakah aku sudah cukup dekat dengan Allah? Apakah dosaku yang bertumpuk masih bisa diampuni? Kalau tiba-tiba aku dipanggil malam ini, apakah aku siap? Banyak dari kita ingin kembali, ingin bertaubat, tapi kadang bingung harus mulai dari mana. Ada rasa malu karena sudah terlalu jauh, ada rasa takut karena merasa belum layak. Padahal sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami kita. Beliau tahu tidak semua orang mampu beribadah panjang. Oleh karena itu, beliau mengajarkan amalan-amalan yang ringan di lisan, pendek bacaan, tapi bernilai besar di sisi Allah. Dan salah satunya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita lanjut, jika video ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat semua, silakan tekan tombol like. Dan bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kita bisa terus belajar bersama dalam dakwah yang ringan namun penuh dengan makna. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu doa pendek yang jika dibaca pagi atau sore, Allah akan mengutus 70 malaikat bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendoakan ampunan untukmu dan mengirimkan sholawat kepadamu hingga malam atau pagi tiba. Lebih dari itu, jika engkau wafat di hari itu, engkau akan dianggap mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Lantas doa apakah yang dimaksud tersebut? Doa ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dinilai hasan oleh banyak ulama. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di waktu pagi membaca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim dan membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasr,
maka Allah tugaskan 70 malaikat untuk bersolawat untuknya hingga sore. Jika ia wafat hari itu, ia wafat dalam keadaan syahid, dan jika dibaca sore, maka keutamaannya sama hingga pagi. Hadis riwayat Tirmizi dinilai hasan menurut Syekh Al-Albani. Dan berikut ini bacaan doanya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lalu lanjutkan dengan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasr, ayat 22 hingga 24. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lantas kenapa amalan ini sangat luar biasa? Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari kita masih bertanya dalam hati, mengapa doa ini begitu istimewa? Apa yang membuatnya punya dampak sebesar itu? Coba bayangkan sejenak. Kita membaca satu kalimat yang ringan, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasr yang isinya memuliakan nama-nama Allah yang paling indah, yang paling agung, disebut dalam untaian kalimat yang sangat lembut namun penuh dengan kekuatan. Dan Allah dalam kasih sayangnya menjanjikan bahwa siapa yang membaca amalan ini di waktu pagi, dia akan tugaskan 70 malaikat, bukan 1, bukan 2, tapi 70 malaikat untuk mendoakan kita, untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, dan untuk mengirimkan sholawat atas nama kita hingga waktu sore tiba. Subhanallah, seolah-olah Allah sedang berkata kepada hambanya, engkau mungkin merasa tak mampu beribadah lama, tapi cukup duduk sejenak dan lafazkan zikir ini, maka aku tugaskan para malaikatku untuk menjagamu. Dan jika kita membacanya saat sore hari, maka malaikat akan menyertainya hingga pagi. Dan siapa yang wafat di sela waktu itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ia akan wafat dalam keadaan syahid, bukan karena dia mengangkat senjata, tapi karena dia mengangkat hatinya kepada Allah melalui zikir dan pengagungan terhadap nama-namanya. Lihat betapa lembutnya Allah dalam memberi jalan pulang. Amalan ini tidak butuh tempat khusus, tidak perlu suara keras, bahkan bisa dibaca dalam hati sambil duduk, sambil menunggu waktu, atau bahkan saat kita sedang sendiri di pojok kamar dalam gelapnya rasa bersalah. Tapi balasannya luar biasa. Kita dikelilingi oleh doa malaikat yang suci, yang tidak pernah berdosa, yang setiap doanya tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Bukankah ini bentuk cinta Allah yang nyata? Dia tahu kita banyak salah, Dia tahu kita tidak mampu bangun setiap malam, Dia tahu kita kadang lelah menjaga amalan, tapi Allah masih berkata, bacalah ini,
Aku kirimkan para penjagaku untukmu. Dan lebih dalam dari itu, 3 ayat terakhir surah Al-Hasr yang kita baca adalah ayat-ayat yang mengenalkan kita siapa Allah. Ayat-ayat ini adalah pengingat bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Raja, Maha Pelindung, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Dan membaca ayat-ayat ini setiap hari berarti kita sedang memperbarui hubungan kita dengan Allah. Kita sedang menegaskan lagi bahwa kita ingin dekat dengannya. Maka tidakkah kita ingin memulai dari sini? 1 zikir pendek, 3 ayat yang bisa kita hafal perlahan, dan sebuah janji dari Rasulullah SAW, 70 malaikat bersolawat untukmu, dan kematian dalam keadaan syahid bagi yang istiqomah. Sungguh sahabat, kalau bukan karena kasih sayang Allah, siapa lagi yang akan memberi kita kesempatan semudah ini? Sahabat yang dirahmati Allah, kalau apa yang kita dengarkan hari ini menyentuh hati, membuat kita lebih tenang, lebih ingin dekat dengan Allah, maka jangan simpan sendiri. Bisa jadi ada orang tua di luar sana, ada teman kita, tetangga kita yang sedang bingung memulai taubatnya, sedang lemah imannya, sedang mencari satu titik terang dalam hidupnya. Dan bisa jadi hanya dengan satu klik share dari Anda, video ini sampai ke mereka dan menjadi sebab hidayah yang mengubah hidupnya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman kerja, tetangga, atau siapapun yang Anda sayangi. Semoga Allah catat itu sebagai pahala jariah, karena Allah telah menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.